Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk hari baru Tuhan jadikan buat kami, untuk kami jalani dalam anugerah Tuhan. Kami percaya rencana-Mu baik atas kami semua. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Amsal, pasal 24 ayat yang ke-27. Tertulis demikian. Selesaikanlah pekerjaanmu di luar, siapkanlah itu di ladang, baru kemudian dirikanlah rumahmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, di Amerika Serikat pernah terjadi krisis yang begitu besar, krisis keuangan global di tahun 2008, yang membuat ada begitu banyak orang di Amerika Serikat disita rumahnya karena gagal bayar, tidak bisa memenuhi pembayaran cicilan setiap bulan. Pada saat itu ada jutaan orang, jutaan keluarga yang terpaksa menjadi gelandangan. Mereka tinggal di mobil atau di tenda-tenda yang mereka buat di tempat-tempat tertentu. Di Indonesia ada juga cukup banyak orang yang mengalami penyitaan rumah karena tidak sanggup membayar cicilan bulanan. Dan bukan hanya rumah saja, tapi ada orang-orang yang membeli kendaraan secara kredit juga mengalami penyitaan karena gagal bayar. Dalam kehidupan ini, saudara, kita perlu mengerti apa urutan yang harus kita lakukan dalam tindakan dan keputusan kita. Seringkali kita harus menunda kenyamanan dan berusaha mempersiapkan diri kita supaya di kemudian hari kita tidak mengalami kehancuran. Dalam ayat ini, Amsal 24 ayat 27 dikatakan, selesaikanlah pekerjaanmu di luar, siapkanlah itu di ladang, baru kemudian dirikanlah rumahmu. Kitab Amsal berisi ada banyak nasihat dan hikmat yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Dan khusus dalam ayat ini kita belajar tentang bagaimana urutan yang perlu kita lakukan dan ikuti dalam pengambilan keputusan serta tindakan kita. Betul bahwa kita sebagai orang percaya, kita hendaknya melangkah dengan iman. Tapi iman juga perlu hikmat, saudara. Tuhan mau kita melangkah dengan iman dan dengan hikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan sampai kita mengambil keputusan dengan alasan iman, padahal kurang hikmat. Ayat ini sangat relevan untuk kehidupan kita pada saat ini. Kita perlu mempersiapkan diri kita terlebih dulu sebelum kita mengambil keputusan yang besar. Sebagai contoh dalam hal memiliki rumah, ada baiknya kita mengontrak terlebih dulu daripada membeli secara kredit, tapi di kemudian hari disita karena kita tidak punya penghasilan yang cukup. Dalam membangun rumah tangga juga hal yang sama berlaku. Kita perlu mempersiapkan diri kita, bukan hanya dalam hal finansial saja, bukan hanya dalam hal pekerjaan, tapi juga dalam hal karakter kita, dalam hal kesiapan kita untuk memiliki pasangan hidup, supaya ketika berumah tangga, semuanya berjalan dengan baik dan harmonis. Dan begitu juga, saudara, dalam pelayanan. Sebelum kita masuk dalam pelayanan, kita juga perlu mempersiapkan ladang, yaitu diri kita. Sifat-sifat yang buruk harus kita buang. Kita harus menggarap hati kita dan kehidupan kita agar berkenan di hadapan Tuhan. Barulah kemudian kita masuk ke dalam pelayanan sebagaimana yang Tuhan inginkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan ini berbicara agar kita membangun fondasi kehidupan kita terlebih dulu, baru kemudian kita menikmati hasilnya. Jangan kita cepat-cepat ingin memiliki sesuatu yang
kelihatannya nyaman dan kita rindu-rindukan, tapi kita tidak punya fondasi untuk mencapai ke sana. Bangun kehidupan kita dengan urutan yang bijaksana, sesuai dengan tuntunan firman Tuhan. Siapkan masa depan saudara dengan melakukan yang terbaik pada hari ini. Susun prioritas hidup kita dengan benar, agar apa yang kita lakukan tidak sembarangan, tapi sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Roh Kudus akan menolong kita untuk melangkah dalam kebenaran, dalam tuntunan Tuhan, sehingga kehidupan kita selalu mengalami keberkatan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, firman-Mu yang memberikan kami pengertian bagaimana seharusnya kami melangkah dalam kehidupan ini, bagaimana kami harus mengikuti tuntunan Tuhan, mengikuti hikmat yang Tuhan berikan kepada kami. Setiap proses yang kami harus utamakan dalam hidup, kami mau lakukan dan tidak mau mengabaikannya, karena kami mengerti bahwa setiap proses, setiap urutan yang Tuhan rancang untuk kami lalui punya tujuan yang baik, supaya kami mengalami keberhasilan dan keberkatan sesuai rancangan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Pimpin kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami, dalam studi, dalam pekerjaan, usaha, pelayanan, dan dalam segala hal. Biarlah Tuhan menolong sehingga kami berhasil dan berkemenangan. Kami berdoa bagi yang sakit, yang sedang lemah, putus asa, yang sedang dalam pergumulan, persoalan. Lawatlah ya Tuhan. Ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kelepasan, ada pertolongan Tuhan. Mujizat-Mu yang heran dinyatakan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang penuh kasih karunia dan rahmat, yang melimpahi kami dengan keselamatan dan hidup kekal. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.